nggak pernah ada standar the best mom for everyone, but believe me, every mom is the best mom for their kid. Jadi orang tua itu kalau dibilang kayak susah, aku bisa bilang sih memang susah gitu. Tapi kalau dibilang bisa, pasti bisa juga. Sebenarnya baiknya nggak ada dua anak yang ada di rumah kalau anak yang pertamanya tuh belum usia 5 tahun. Kalau cuman perkara nyari duit, kan aku pun juga nyari duit gitu kan. Parenting Story. Halo parents, welcome back to Parenting Story bersama saya Ica. Di sini kita akan membahas dunia parenting update berdasarkan real life story of parenting. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang mom, 2 orang anak, dan dulunya dia seorang presenter. Siapakah dia? Ini dia, halo Karima. Ica. Apa kabar Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat, insya Allah. Sehat ya? Kamu gimana, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru ya Kak ya. Terima kasih juga Kakak udah mampir di Parenting Story di Panitia Podcast ini. Panggilannya apa nih viewers ya? Panitia. Panitia. Oke. Karima. Nah, di sini sih aku mau ini dulu dong. Karima boleh perkenalan diri lagi gitu. Siapa sih Karima Demensa? Ya ampun. Oke. Hai Panintian, seneng banget bisa diundang juga nih ke podcastnya Paninti di sini. Kenalin, aku Rima Demensa. Karena kan kalau kata pepatah tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi kenalan dulu. Seperti yang tadi udah Ica sampaikan, aku punya 2 orang anak laki-laki. Terus juga kalau untuk karir ya jadi public speaker. Jadi awalnya tuh mulai dari radio announcer, terus presenter, news anchor, MC, dan berbagai hal yang berkaitan sama public speaking pokoknya rata-rata. Dan sampai saat ini pun juga akhirnya masih tetap gitu ya doing that things gitu kan, ngajar juga. Tapi juga sekarang tuh karena udah punya anak, jadi sedikit banyaknya juga ada beberapa bikin konten-konten yang relate sama parenting itu sendiri gitu sih. Oke. Nah, Karima, sebelum kita masuk ke sesi podcast ini, kita mau main games dulu nih ya. Ada fact nih, fun fact, dan Karima harus jelasin fun fact-nya benar atau enggak. Oke. Nah, fun fact pertama nih. Karima Demensa itu dulunya benar jadi seorang presenter. Boleh ceritain nggak Kak karir sebagai seorang presenter? Oke. Jadi jadi itu aku bisa dibilang ya presenter, iya. Awal mulanya itu emang aku tuh dari dulu tuh suka ngomong. Jadi dari zaman masih sekolah itu aku tuh sering banget mamaku gitu atau sama papaku tuh dapat laporan dari guru, iya ini Rimanya ngomong terus cerewet banget, cerewet banget pokoknya, ceriwis gitu kan. Nah terus akhirnya kayaknya butuh deh untuk disalurkan gitu. Nah akhirnya aku sekolah SMP itu ada ekstrakurikuler radio sekolah. Nah dari situ udah mulai agak terarah tuh, udah mulai tahu kalau misalnya punya bakat ngomong ini kan ternyata nggak semua orang juga mempunyai kemampuan yang sama. Betul, gitu kan. Betul, akhirnya disalurkan dari situ, dari radio sekolah, terus juga ikut lomba wakilin sekolah, alhamdulillah juara 1, terus punya kesempatan untuk siaran di radio tersebut. Nah setelah siaran, dari situ akhirnya ngebuka relasi gitu kan, kenalan sama penyiar-penyiar yang lebih lebih senior gitu kan. Dan akhirnya disaranin kayaknya kalau misalnya penyiar itu juga bisa jalan lainnya, kayak misalnya MC, terus juga bisa jadi presenter. Akhirnya cobalah casting. Saat itu kan nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan orang viral terus bisa langsung ter-invite jadi presenter atau public figure gitu. Kalau zaman dulu tuh benar-benar kita harus casting one by one dan harus ada sarana castingnya juga gitu kan. Ada lagi open casting nggak gitu. Akhirnya dicoba casting beberapa, dan awalnya itu aku tuh berawal dari kalau nggak salah tuh aku pertama tuh program sport. Terus abis itu lanjut ke program traveling. Program traveling. Jadi abis itu udah setelah pertamanya sih casting sana sini tuh emang agak susah gitu. Maksudnya nggak tiba-tiba langsung keterima dan masuk gitu kan. Tapi ternyata sekalinya udah masuk di dunia presenter itu gitu kan, entertainment lah jatuhnya.
itu ternyata setelahnya lebih mudah gitu. Jadi dari situ akhirnya dari satu program ke program lain gitu, kayak ke infotainment, terus juga sport lagi. Ya rata-rata seperti itulah pokoknya. Oke, berarti presenter tuh benar-benar passion Karima ya berarti ya. Dari kecil, dari umur berapa Kak berarti? Dari umur SMP itu tadi ya. Oh, ya, maksudnya mulai berapa? profesionalnya ya. Iya, Kalau profesional. Ceriwisnya kan dari masih kecil Dari kayaknya kecil udah udah kebayang serius gitu ya. ya. Anak perempuan kan emang terkenal lebih bawel gitu Iya, kan. iya. Jadi kayak kalau itu ya mungkin dari umur pas SMP sih. Oke. Kalau profesionalnya baru dari SMP. SMP. Itu tadi, Oke. Nah, Karima juga pernah menjadi first winner Miss Kuba Indonesia. Ya. Itu apa ya? Miss Kuba itu apa? Biasanya kan kita lebih kenal kayak Miss Universe, Miss Indonesia gitu. Jadi sebenarnya hampir sama sih. Tapi kalau misalnya Miss Kuba Indonesia itu pada zaman aku kita tuh di bawah naungan 2 kementerian. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sama Kementerian Pariwisata gitu. Kalau untuk tugasnya ya sama menjadi duta gitu kan. Kalau di pariwisata jadi duta wisata, kalau di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu lebih kepada duta lingkungan gitu. Karena kan skubanya itu tuh lebih mengartikan ke scuba diving, tapi skupnya itu ya tadi mulai dari wisata, lingkungan sampai ke industri diving, jadi bisnisnya sendiri juga gitu. Terus ya itu maksudnya masa-masa tadi kayak aku suka ngomong, terus akhirnya ikut lomba, akhirnya tuh pada zamannya aku emang suka banget ikut lomba sana sini gitu. Pokoknya mulai ya tadi Miss Kuba, Abang None, terus juga kamu pernah jadi Abang None 2003 duluan jadi Abang None malah. Abang None di tahun 2013. Abang None 2013, Putri Bahari 2011. Terus 2014-nya terakhir tuh yang tingkat internasional Indonesia, terus mewakili Indonesia kan di internasional, yaitu si Miss Kuba itu. Jadi bener-bener seorang Rima Demensa tuh aktif banget ya dalam persoalan public speaker gitu. Di industri public speaking sebagai public speaker ya. Oke. Nah, ini juga nih ada fun fact juga, kalau Karima itu bener nggak sih memutuskan berhijab di saat karir lagi sedang aktif-aktifnya? Bisa dibilang gitu kali ya. Bisa dibilang gitu karena kan memang bukan terakhir sih, maksudnya yang saat itu benar-benar lagi jalan stripping, aku tuh lagi syuting Bedah Rumah. Bedah Rumah itu tuh cukup lama, 3 tahun, jadi kurang lebih hampir 600 episode. 600 episode. Jadi tuh cukup panjang, aku di situ agak lama juga. Jadi pas masih dalam proses aku syuting itu di tengah hampir ke akhir gitu ya, aku tuh memutuskan pakai hijab gitu. Nah itu juga ada pro dan kontra juga, mulai dari keluarga, terus dari lingkungan kerja aku sendiri gitu. Itu tuh banyak yang maksudnya memang Indonesia tuh maksudnya negara mayoritas Muslim, tapi untuk berhijab gitu ya di industri entertainment tuh memang kadang masih ada batasan gitu loh, tanpa disadari gitu. Jadi ya waktu itu cukup ada tentangan juga gitu. Berarti ketika kakak berhijab dan memilih untuk berhijab, terus karirnya gimana? Harus benar-benar berhenti total kah atau kayak gimana? Kalau karir tuh sebenarnya nggak berhenti total. Jadi waktu itu tuh aku malah di-challenge, kan ini tetap industri ya gitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata ratingnya nggak sesuai dengan diharapkan ya nggak bisa dilanjutkan. Tapi alhamdulillahnya saat itu dengan kondisi aku berhijab, ratingnya tuh tetap bagus aja. Jadi akhirnya nggak ada alasan tuh untuk menyudahi aku untuk ikut di program tersebut gitu. Tapi memang nggak lama dari situ kan akhirnya kita masuk ke pandemi kan. Nah ya udah itu jadi cerita lain lagi deh akhirnya gitu. Nah ini nih kayaknya ya fun fact selanjutnya nih. Kalau Karima Demensa tuh pernah terjebak lockdown itu di Jayapura sampai dengan 3 bulan ya, cukup lama juga. Iya, jadi itu rencananya kan aku sudah memasuki fase pernikahan. Jadi setelah berhijab, kemudian akhirnya menikah. Jadi pakai hijab itu sebelum menikah, kan banyak orang yang ngira pakai hijab karena mau nikah nih gitu. Untuk di kasus aku tuh aku malah berhijab sebelum aku menikah gitu. Nah akhirnya masuk ke pernikahan. Kebetulan suamiku tuh lagi ditugaskan di Jayapura, Papua gitu. Rencana awalnya adalah aku tuh 2 minggu pergi, 2 minggu pulang ke Jakarta karena saat itu kan masih jalan stripping program tadi gitu kan.
Tapi ternyata pas aku lagi berangkat ke sana dan pandemi terjadi, dan saat itu tuh di sana lebih concern gitu, jadi lebih cepat pergerakannya. Akhirnya tuh bandaranya ditutup, di lockdown. Wow. Terus kakak gimana gitu? Secara Karima tuh adalah seorang presenter yang harus bekerja gitu ya. Jadi dan waktu itu kan maksudnya udah struggle di kondisi aku dengan berhijab gitu kan. Iya, betul. Lalu juga aku yang akhirnya nggak bisa syuting saat itu karena aku ada di Jayapura. Ya akhirnya dikoordinasikan gitu. Akhirnya memang ada beberapa teman-teman yang juga ngebantu untuk di program itu gitu. Terus aku yang terlockdown di Papua ini ya akhirnya ya mencoba untuk menerima keadaan karena kan memang semuanya juga sedang beradaptasi dengan pandemi saat itu ya. Dengan pandemi saat itu yang semuanya tuh nggak ada persiapan gitu. Termasuk program yang aku bawakan pun kan juga akhirnya terbatasi karena dia kan membuat kerumunan. Sedangkan kan di masa pandemi itu kita nggak boleh harus social distancing. Harus social distancing. Terus akhirnya ya di sana karena memang balik lagi tadi nggak bisa diam, akhirnya aku pun juga tetap coba bisa melakukan apa di sana. Dan kebetulan di Jayapura itu kebetulan ada TVRI Papua dan akhirnya aku diperbantukan ke sana gitu. Dan mereka juga cukup menyambut hangat gitu kan karena memang punya kebutuhan untuk host dan presenter ngisi program di TVRI Papua. Kalau boleh tahu program apa Kak? Ada beberapa program, jadi ada program yang outdoor itu kita lebih ke mengkaji kayak tentang sejarah dan budaya yang ada di sekitar Papua. Sama ada program indoor yang biasanya tuh berbincang sama tokoh-tokoh agama atau tokoh pemerintahan di provinsi Papua gitu. Itu tuh udah berhijab ya di situ ya. Udah berhijab. Menarik sekali. Nah ini sih sebenarnya udah terjawab sih. Kalau Karima itu berhenti menjadi presenter karena menikah. Sebenarnya nggak berhenti ya, karena sampai sekarang pun tuh sebenarnya masih jalan. Jadi setelah aku dari Papua itu kan masih lanjut tuh di TVRI Papua dan itu dalam kondisi lagi hamil juga. Udah hamil. Udah mulai hamil gitu. Kemudian akhirnya masih beradaptasi. Setelah hamil pun akhirnya kembali ke Jakarta. Aku pun akhirnya memutuskan untuk udah tuh untuk nggak ikut bedah rumah lagi. Mengingat memang kan saat itu masih pandemi. Kedua juga dalam kondisi hamil dan syutingnya itu kan sampai benar-benar dari pagi sampai pagi. Jadi kayaknya bisa mengganggu proses kehamilan aku gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk udahan dari sana. Cuman sampai setelahnya pun masih lanjut gitu. Setelah lahiran akhirnya aku sempat comeback lagi gitu kan di salah satu TV swasta juga nasional. Nah tapi baru mau mulai lagi aku hamil lagi anak kedua. Oke, berarti masih tetap jadi presenter. Masih tetap, tapi mungkin intensitasnya udah nggak sibuk dulu gitu. Kalau dulu tuh benar-benar nggak pulang ke rumah tuh kayaknya cuman buat naruh baju kotor terus pergi lagi gitu. Jadi kalau sekarang kayak lebih ada yang prioritas lain gitu. Tapi bukan berarti menghentikan apa yang kita suka juga kan. Karena kan kita juga butuh penyemangat kan gitu. Nah sekarang kan kalau kita lihat kakak itu enggak yang aktif ya di presenter, tapi malah aktifnya ke seorang influencer nih. Nah itu proses ke influencernya tuh boleh diceritain nggak? Oke. Jadi mulanya tuh ya influencer, content creator itu kan sesuatu yang baru. Jadi aku berpikir kayak kita harus beradaptasi juga nih, karena kan memang masih relate lah sama bidang yang aku geluti gitu kan. Dan akhirnya ketemu juga sama teman-teman yang sudah lebih dulu gitu. Dan di bidang yang pas juga yaitu kayak parenting gitu kan. Karena kan aku juga new parents gitu kan, jadi without any clue yang juga sama-sama bingung gitu. Akhirnya tahu ternyata kita juga kadang perlu introduce ourselves juga nih, kayak misalnya ke brand yang relate sama kebutuhan kita misalnya gitu. Karena kan tanpa kita introduce mungkin nggak tahu juga gitu kondisinya. Ternyata sekarang Rima udah berkeluarga ya. Sekarang ternyata Rima tuh udah punya anak ya. Nah itu yang kata teman-temanku tuh harus udah kita harus memang jalin relasi dan open networking gitu.
Oke, berarti di awal dari situ ya, lebih sharing parenting, jadinya jadi salah satu influencer parenting gitu. Benar gitu. Lindungi peralatan makanmu dengan Northupidis Dryer. Double protection dan bunuh kuman hingga 99,9%. Northupidis Dryer, solusi peralatan makan higienis nomor 1 untuk keluarga. Nah, Karima, setelah menjadi ibu, apakah ada perubahan besar dalam pandangan Karima terhadap karir? Setelah jadi ibu ada berubah nggak ya pandangan dari karir tuh pasti ada lah ya. Oke, Kan kayak seperti tadi aku apa? bilang tadinya aku mungkin intensitas bekerjanya lebih sibuk dan jadwalnya lebih padat dari Betul, sekarang. betul. Tapi sekarang kan ada hal-hal yang memang harus dikalahkan karena aku punya prioritas lain gitu. Nah, Tapi menurut aku juga bukan berarti saat jadi ibu gitu kan kita tuh benar-benar menyudahi apa yang kita suka, walaupun memang ada yang betul-betul baik gitu kan, segala sesuatu yang hidupnya dulu tuh benar-benar hilang gitu. Ya itu kan pilihan lagi ya masing-masing. Tapi kan sejatinya apapun itu nggak ada yang namanya half mom karena semua ibu itu ya pasti full mom gitu. Either dia full di rumah atau dia sambil bekerja yang statusnya tetap dia ibu sepenuhnya dan seutuhnya gitu kan. Nah, untuk aku karena aku orang yang aktif, ya. aku tuh lebih nyaman saat aku juga bisa melakukan aktivitas lain gitu. Jadi bisa tetap produktif yang bikin aku happy karena menurut aku dengan aku happy akhirnya aku bisa fulfill myself and then I can be a good mom gitu to my kids gitu. Karena kan saat kita ngerasa kok hidupnya jadi gini, kok sekarang semua gini, akhirnya kita kan berkeluh kesah dan berujung kepada kita tuh tidak bersyukur dan akhirnya juga depresi, stres yang akhirnya berdampak juga ke anak-anak gitu kan. Jadi makanya dari situ aku tuh nggak pernah menyalahkan. Ada orang yang memang dia lebih nyaman saat dia berada di rumah, kan ada yang gitu ya. Jadi kayak kalau dia keluar tuh dia malah stressful gitu. Tapi ada orang yang ketika dia keluar, dia berinteraksi dengan orang malah dapat energi baru. Benar. Nah, Kalau Karima tipe yang mana? Aku yang itu gitu. Aku yang itu. Jadi kayak karena jiwa sosial aku cukup tinggi, aku butuh bersosialisasi gitu kan, biar nggak stres banget gitu. Karena kan memang jadi orang tua itu kalau dibilang kayak susah, aku bisa bilang sih memang susah gitu. Tapi kalau dibilang bisa, pasti bisa juga gitu dengan segala cerita dari setiap orang dengan anaknya dan statusnya jadi orang tua. Ternyata kan bisa-bisa aja, walaupun kan kadang juga kayak gitu kan. Tapi ya pastilah semuanya bisa dilewati saat kita udah punya anak ya kan. Ya kita pasti terus upgrading ourselves gitu, cari info gitu ya. Itu sih kayak ada momen gak sih Kak kayak bingung gitu, kayak dilema milih karir atau keluarga, milih anak atau kerjaan nih gitu. Oke. Syukurnya tuh pekerjaan yang aku jalani sekarang yang bisa berdampingan. Syukurnya itu sih. Jadi kayak sekarang aja kan maksudnya anak aku ikut gitu sebenarnya ya, atau di kamera kan anak aku ikut gitu. Dan aku tipikal yang sebenarnya memang kemanapun tuh aku lebih nyaman anak aku diajak. Karena kan kelihatan sama mata kita gitu, walaupun ada pendamping atau tanpa pendampingnya. Tapi memang lambat laun karena sekarang tuh kan banyak penyakit, banyak virus dan lain-lain. Akhirnya aku juga kayaknya udah cukup lebih nyaman juga deh kalau anak-anak di rumah aja saat aku beraktivitas, nggak harus selalu ikut gitu. Ya, oke. Kalau untuk menyeimbangkan nih Kak, kan memang sejalan ya, tapi kan harus ada kayak waktu kerja dan juga waktu keluarga. Itu Kakak gimana cara menyeimbangkan? Iya sebenarnya kalau dibilang seimbang juga belum seimbang-seimbang banget ya. Kayak banyak kerjaan aku juga yang masih kadang kayak kan kita punya deadline atau tapi ternyata masih lost, belum karena ada yang sakit, ada ini itu gitu. Yang kadang tuh memang kalau dibilang udah seimbang banget, aku sih mengakui kalau untuk aku sendiri belum seseimbang itu gitu. Karena punya anak itu hari ini bisa jadi good day, besok bukan bad day tapi kayak not so good gitu loh. Kayak gak ketebak gitu kan. Karena jadwalnya itu kan kita maksudnya hari ini dia smooth, everything goes smooth gitu. Tapi besok itu kan entah ada apa gitu. Jadi
sampai hari ini tuh masih terus belajar sih gitu. Oke. Untuk menyeimbangi antara Pekerjaan. berbagai hal ini. Apalagi anak kakak tuh dua-duanya cowok ya. Iya. Itu kayak susah nggak sih dalam ngebangun bonding di antara dua orang anak ini kan? Kalau ngebangun bonding ya aku udah mulai berdamai kalau misalnya awalnya tuh aku kayak kok anak orang bisa diem gitu ya, maksudnya kok yang gitu kan, kok kayak anak aku tuh diem sebentar aja gak bisa gitu kan. Terus kayak tapi lama-lama aku udah mulai berdamai kayak oh iya semua anak kan unik gitu ya. Dan kalau dibilang kayak ya akunya aja aktif gitu kan, jadi jangan salahin kalau anak aku pun mungkin aktif di usianya gitu. Dan semakin banyak bersosialisasi dan nggak jarang juga ketemu ahli di bidangnya, let's say dokter, psikolog gitu kan. Aku tuh juga jadi tahu kalau aktifnya anak itu tuh kayak menunjukkan bahwa dia memang dalam keadaan sehat dan dia insya Allah juga dalam tumbuh kembang yang baik gitu, karena dia mengeluarkan keingintahuan gitu kan. Jadi ya sebenarnya ada bersyukur juga sih jadi orang tua di zaman sekarang. Salah satu positifnya adalah kita tuh udah disertai dengan banyak ilmu dan sharing. Akses juga lebih dipermudah. Jadi akhirnya sampai hari ini tuh cukup nyaman sih gitu. Maksudnya mereka tuh bisa main bareng, walaupun juga kadang kan sama-sama cowok ya, jadi kayak ada gelutnya juga, tapi lucu gitu, lebih ke lucu. Dan aku tuh sempat dengar dari Bu Eli Risman ya, beliau itu salah satu psikolog yang concern juga di anak dan parenting. Beliau tuh ngasih tahu kalau misalnya sebenarnya baiknya nggak ada dua anak yang ada di rumah kalau anak yang pertamanya tuh belum usia 5 tahun. Tapi kan kasus di beberapa keluarga, salah satu keluarga aku gitu kan, dikasih anugerahnya itu dengan jarak yang hanya 2 tahun gitu kan. Nah, apabila seperti itu tuh di awal-awal kehadiran adiknya, kita tuh kalau sebisa mungkin memprioritaskan si abangnya. Atau kakaknya gitu ya, kakaknya. Dan sehingga nantinya tuh kita bisa jelasin sedikit-sedikit ke kakaknya kalau oh ini adik, oh ini apa gitu. Jadi dia pun juga udah mulai ada rasa memiliki dan melindungi gitu. Jadi aku pun juga aku terapin itu dan alhamdulillahnya sampai dengan saat ini ya, kan ini masih berproses terus ya, jadi nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi selama hampir 2 tahun adik ada melengkapi keluarga tuh, abang tuh udah cukup care, terus juga cukup melindungi adiknya. Karena di awal-awal itu kan dia pengen berinteraksi. Kebanyakan kan kita sebagai orang tua jangan-jangan adiknya nanti kenapa? Ini gitu. Memang sih kadang banyak aturan ya. Iya, memang sih kita kadang kayak ngelihatnya khawatir karena kan si kakak ini yang umurnya juga masih belia, itu kan memang belum bisa mengkontrol. Benar. Gitu untuk melakukan apapun gitu kan. Tapi lagi-lagi karena terfasilitasi ilmu dari yang lebih ahli gitu kan, sebenarnya jangan dilarang gitu, karena mungkin itu the way si kakak tuh pengen bonding sama adiknya. Gitu. Proses untuk bondingnya. Proses bonding. Walaupun memang kadang dia pengen sayang tapi tiba-tiba kepukul gitu. Kita ngelihatnya kepukul, cuman mungkin dia tuh pengen sayang, cuman karena dia belum bisa kontrol tenaganya gitu, seberapa kuat dan lemah tenaganya. Jadi kadang kayak kenapa kok pukul-pukul gitu. Nah, karena balik lagi udah pernah dengar materi itu, akhirnya oh yaudah dibiarin. Kadang-kadang tuh masih pro kontra juga sama neneknya, omahnya yang kayak itu tuh jangan abangnya jangan ini. Tapi aku kasih penjelasan kayak ya udah biarin aja selama memang tidak membahayakan gitu kan, biar mereka juga punya jalinan dan hubungan gitu sebagai kakak dan adik. Ya. Ada hal nggak sih Kak yang selalu kakak terapkan dan ajarkan gitu untuk abang ataupun adik gitu? Oke, kalau yang selalu aku ajarkan itu, jadi dari awal itu kan aku ada beberapa teman yang memang kita tuh sama-sama punya anak barengan periodnya. Jadi aku tuh melihatnya kayak aku tuh termasuk, tapi ini penilaian aku sendiri ya, cuman ya menurut beberapa temanku tersebut gitu, aku tuh termasuk yang parentingnya tuh cukup easy peasy gitu. Maksudnya aku tuh nggak yang wah ini harus ini harus itu. Jadi lebih kayak apa ya, misalnya Ryan mau apa, oh iya oke, silakan gitu, mau apapun aku tuh mencoba untuk anak tuh bisa dikasih ruang kebebasan buat eksplorasi sih. Betul, gitu. Oke, nah untuk Karima nih,
ada nggak sih Kak mungkin momen yang kayak Karima nggak pernah lupain gitu sama anak dan juga suami gitu? Momen yang gak aku lupain sama anak sama suami cukup banyak sih. Banyak ya. Cuman memang aku karena hobinya tadi bersosialisasi, terus Iya. aku juga punya latar belakang kan suka traveling. Iya. Jadi yang aku sekarang terapin juga dan aku nggak lupain itu juga setiap momen traveling bareng anak-anak aku gitu. Sejak usia mereka juga sedini mungkin gitu, yang menurut aku kayak ya ini nggak akan keulang lagi gitu. Even nanti kita liburan lagi di waktu berbeda, kan umur mereka pun juga udah akan berbeda gitu. Jadi yang aku tadi yang nggak terlupakan ya itu memori-memori kalau kita lagi traveling, jalan gitu ya. Oke. Punya 2 anak laki-laki tuh mengubah pribadi Karima nggak sih Kak? Sedikit banyaknya sih ada hal-hal yang harus aku adaptasi lagi gitu ya. Jadi seorang ibu dari anak laki-laki gitu dan 2 orang gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu banyak karena latar belakangnya aku tuh juga sebenarnya dulunya tomboy gitu. Sebenarnya dulu tuh tomboy, cuman akhirnya aku tuh menjadi agak lebih feminim dan beradaptasi buat bisa lebih feminim itu mulai dari aku ngikutin Abang None. Kan di situ kan banyak kelas-kelas public speaking, terus juga grooming, manners gitu. Itu banyak banget. Banyak banget. Jadi dari situ aku mulai kebentuk personal aku boleh aku cuek tomboy, tapi kalau aku lagi ada keperluan pekerjaan atau jalanin tugas ya aku harus profesional gitu. Jadi betul. saat aku punya anak 2 laki-laki sih aku malah sebenarnya ya udah slow aja gitu karena memang aku juga setomboy itu dan sesuka itu sama adventure. Jadi kalau misalnya mereka lagi manjat-manjat gitu kan atau apa kan biasanya kayak jangan ini. Ya udah, gak apa-apa, jatuh juga kan ke bawah ya gitu aja. Terus aku juga kayak gak apa-apa, maksudnya mereka kan mungkin lagi melatih juga nih insting mereka, fokus mereka gitu kan. Dan gimana mereka tahu kalau itu bahaya kalau mereka nggak pernah rasanya jatuh gitu kan. Jadi aku agak cukup yang tadi kau bilang, maksudnya parenting aku tuh cukup cuek gitu loh sebenarnya, bukan cuek tapi lebih ke ya itu tadi kasih anak ya silakan kamu percayain ke anak, percayain ke ya. anak, maksudnya kasih dia, kita jagain tapi maksudnya tetap kasih ruang buat dia bisa eksplorasi karena kan memang ini usianya dia untuk bisa mengeksplorasi banyak hal gitu. Ada nggak sih Kak pelajaran yang paling penting yang Kakak dapetin? Ada nggak pelajaran penting yang Kakak dapetin tuh dari anak laki-laki ini? Dari anak laki-laki ini ternyata mereka itu sweet banget. Gentle juga gitu ya. Terus yang paling penting ya itu tadi 2 sih, sweet dan gentle banget gitu. Kadang kayak yang aku gak nyangka tuh, jadi ini salah satu contoh ya. Jadi abang tuh kan udah mulai sekolah, terus di sekolahnya dia diminta untuk bikin kartu ucapan lebaran. Baru-baru ini banget, banget momennya. Terus habis itu dia gambar sendiri, terus dia kasih, oh ya ibu selamat hari lebaran gitu. Oke, udah. Terus diwarnain di kertas yang diwarnakan itu warnanya tuh kuning kemasan gitu. Terus habis itu aku tanya, abang kenapa kok warnanya cuma ini aja? Iya kan ibu suka emas kan tadi. Terus aku bilang, maksudnya emas, kalau aku tuh kan kayak kadang dia suka overheard juga gitu loh, kayak yang kita lagi ngobrolin tentang investasi yang emasnya tuh maksudnya emas untuk investasi gitu kan. Jadi iya kan karena ibu suka emas, jadi aku bikin ini warnanya emas gitu katanya. Terus kayak ya ampun, dia langsung kayak ingatnya ke jadi sana kayak gitu. apa hal-hal yang simple gitu tapi ternyata dia tuh sangat memperhatikan itu gitu. Terus Plot twist ya. iya lucu banget. Terus kayak ya banyak hal lah, kalau misalnya tidur gitu ya, dua-duanya satu tangan kiri satu tangan kanan gitu. Jadi bangun tidur tuh sebenarnya bukannya fresh gitu ya, tapi kayak malah pegel gitu kan. Cuman kadang-kadang kayak oh yaudah deh, aku pasti akan missing this moment gitu loh. Karena kan kayak usia anakku yang pertama aja kan sekarang udah mau 4 tahun, kan harusnya udah deket ke waktu dia udah nggak bisa tidur bareng kita lagi gitu kan. Nah itu juga udah mulai bikin agak kayak sedih juga gitu. Tapi nanti kalau anak laki-laki tuh udah besar pasti udah menikah gitu istrinya. Iya gitu. Makanya kayak kadang kayak oh ya ampun, ya itu maksudnya kan ada beberapa hal yang kayak kita tuh mungkin kalau di zaman generasi sebelumnya tuh masih agak
orang tua sama anak yang sweet atau kayak berpelukan dan Benar. lain-lain itu kan masih banyak yang berjarak. Benar, Gitu benar, kan. benar, benar banget. Tapi untuk di keluarga yang aku sekarang miliki gitu, keluarga kecil ya pengennya tuh bisa buat budaya baru gitu yang mungkin malah kayak kita bondingnya lebih dekat, maksudnya lebih sering dekat. pelukan, say thank you. Iya, betul. Setiap malam itu kita selalu kayak good night abah, good night ibu, yang kiss one to each other gitu. Jadi kayak ya kan kita tuh nggak pernah bisa milih kita terlahir di keluarga seperti apa gitu. Tapi kan memang setelah kita sadari pas sudah dulu jadi anak banyak ngeluhnya tentang kenapa sih orang tua tuh gini gitu kan. Pas sudah punya anak kayak wow gitu kan, kayak wah dar-dar banget nih gitu kan, jadi orang tua susah banget. Kita nggak bisa gitu prediksi kan. anak tuh apa gitu yang kayak Rima bilang gitu. tadi, kalau hari ini good day, besok Belum tentu good day gitu ya. Makanya kan dibilang kayak jasa orang tua itu bener-bener seluar biasa itu gitu, karena ternyata nggak mudah. Terus kayak sekalipun kita ngerasa iya kita tuh udah mengusahakan yang terbaik buat anak, Bener. tapi ternyata di anak pun belum tentu bisa diterima kalau ini yang terbaik untuk mereka gitu loh. Kan Iya, kita juga betul. sering gitu kan, kita nggak Betul, ngerasa betul. kalau apa yang orang tua lakukan untuk kita tuh adalah yang terbaik. yang terbaik gitu kan. Benar. Kadang kita ngerasa kayak kok gini, kok gitu. Padahal mungkin they are trying to do their best gitu loh. Iya, betul Gitu. Dan baru terasa setelah kita punya anak gitu. Iya, iya. Jadi kayak kadang tuh kita ngelakuin sesuatu yang mungkin untuk kebaikannya dia, tapi untuk usianya abang sekarang nih kadang dia udah bisa ngomong mama jahat gitu kalau nggak dikasih, Nggak dikasih sesuatu. gitu. Misalnya kayak dia dalam keadaan batuk mau makan es krim nggak dikasih, mama jahat, mama apa gitu. Jadi kayak kadang-kadang oh iya ya mungkin gini gitu ya. Jadi orang tua tuh kadang kita untuk kebaikan, tapi ya tadi balik lagi belum tentu anak tuh kadang ngerasa itu adalah kebaikan Terbaik, gitu. ya, oke. Nah, Karima, gimana sih Karima bisa mendukung anak laki-laki itu untuk menentukan identitasnya ke identitas yang positif? Kan tahu ya sekarang gimana cara Jujur aku tuh juga masih ngerasa ini PR yang besar banget gitu. Iya, Makanya aku tuh juga sangat concern banget untuk hal ini gitu ya. Iya, iya. Mengingat kalau sekarang itu kan pergaulannya lebih di luar nalar di luar kita. nalar kita gitu. Dan saat udah punya anak tuh itu juga jadi salah satu yang kekhawatiran gitu. Aduh gimana nih nanti gimana nih. Nah, Iya. yang pertama sih aku nggak lepas dari gini, kayak kita tuh pasti bisa pengennya ngejaga apapun sebaik-baiknya, tapi Iya. kan semua itu nggak akan bisa selalu dalam genggaman kita kan. Betul, Jadi yang pertama setuju. memang aku selalu iringin dari doa sih. Buat aku sih doa buat anak-anak aku gitu ya. Semoga selalu dalam lindungan, selalu dalam perlindungan dan juga dikelilingi orang-orang yang baik. Itu cara yang pertama yang aku lakukan. Terus yang kedua, karena aku concern banget, aku sangat meminta kerjasama sama suami aku. Karena ini kan anak laki-laki yang notabene panutan terbanyaknya itu kepada ayahnya. Karena kan kita tahu ya kalau Indonesia menjadi salah satu negara dengan fatherless terbanyak gitu. Benar. Jadi bonding ayah ke anak itu kan nggak seperti bonding ibu ke anak gitu. Jadi memang harus diusahakan gitu. Jadi makanya aku sangat meminta gitu dari waktu luangnya bekerja gitu kan. Memang kan kebanyakan ngerasanya aku udah kerja gitu, tapi kan nggak bisa gitu. Karena di sini pun juga aku jelaskan bahwa kalau cuman perkara nyari duit kan aku pun juga nyari duit gitu kan. Tapi di luar itu kan kita juga punya peran lainnya, di mana kita tuh jadi orang tua gitu. Ini tuh kan amanah loh gitu, titipan gitu. Berarti kan kita harus gimana caranya bisa menjaga titipan ini. Terus juga aku udah jelasin ada beberapa hal yang kayak abang nggak bisa karena abang anak laki-laki. Kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu kan. Kalau abang laki-laki. Abang sama kayak papa. Itu tuh aku udah mulai terapin, udah mulai dijelasin gitu. Dan kalau di aku pun juga tadi kalau tanya ada perubahannya nggak sih, salah satu perubahannya adalah kayak kalau mau aku dandan tadinya tuh aku kan cuek aja. Tapi kalau sekarang sebisa mungkin aku dandan atau melakukan hal-hal yang lebih feminim gitu di luar dari area nggak lihat mereka gitu, tanpa sembunyi terlihat, gitu ya. iya, tanpa Kadang kan terlihat mereka anak-anak. anak-anak tuh kepo ya, ini apa? Ini Sebenarnya apa, belum gitu ke ya. arah sana kan, cuman Iya. keingin tahuannya aja Betul, gitu. betul. Cuman kan untuk menghindari hal tersebut, jadinya aku juga jaga-jaga dengan nggak di depan anak-anak kalau misalnya lagi make make up ataupun
melakukan hal-hal yang tadi lebih ke arah feminim gitu. Oke. Nah, ada gimana sih Kak pengaruh media terhadap perkembangan anak-anak Karima? Oke, nah kalau aku sih ini balik lagi ke pilihan setiap orang tua kan berbeda ya, cara Betul. mendidiknya, cara membesarkannya itu beda-beda. Nah kalau untuk aku pribadi, aku bukan yang anti gadget gitu, tapi aku memang membatasi iya, dan yang terpenting itu mendampingi. Jadi kita tahu apa sih yang mereka konsumsi dari gadget ataupun media tersebut gitu, karena kan nggak bisa dipungkiri mereka pun juga mulai harus beradaptasi sama zaman yang sudah berdekatan dengan teknologi gitu. Betul. Karena kan sekarang nantinya pun mungkin mereka akan saat sekolah atau apapun juga akan berinteraksi dengan media tersebut gitu ya, sebutnya mungkin gadget gitu kan. Jadi kalau aku bukan yang terlalu membatasi untuk itu, tapi aku juga masih mengikuti anjuran dari ahlinya gitu kan. Jadi memang masih aku batasin, tapi aku pantau karena sedikit banyaknya nih, contohnya dari Ryan aja ya. Ryan tuh banyak kosa-kosa kata yang juga dia ikutin dari apa yang dia lihat, dia ditonton gitu. Jadi kadang aku nggak ngajarin, terus ada kosakata baru yang aku kok dari mana nih kata-katanya? Oh ternyata dari media yang dia tonton itu gitu. Jadi selama hal-halnya informatif, juga ada manfaatnya, aku sih masih mentolerir gitu. Kayak misalnya mengenalkan nama-nama hewan, atau misalnya nama-nama buah ya Bang ya. Selama Karima berperan sebagai ibu, ada nggak sih titik terendah yang pernah Karima rasakan gitu? Di momen apa? Oke, kalau ditanya di momen apa tuh lebih ke momen pas aku mungkin abis kurang sabar sama anak-anak aku. Jadi abis marah misalnya, atau kayak karena kan memang aku tuh dididik sama mamaku tuh cukup keras juga gitu loh. Nah tapi aku tuh nggak mau parenting aku kayak gitu. Jadi kayak kalau tadi buat aku titik terendah itu pas aku kalau abis marah gitu kan, atau mungkin nada tinggi sama anak gitu, tuh aku tuh kayak ngerasa kayak kok gitu kan, harusnya bisa lebih sabar, tapi kok nggak sabar gitu kan. Jadi di situ sih ngerasa aku kayak nyesel kadang gitu. Oke. Kemarin sih kita sempat lihat juga ya di Instagram gitu Kak. Kakak sempat sakit tuh sekeluarga ya Kak? Jadi sakitnya berturut-turut gitu. Berturut-turut. Kita pertama suamiku dulu kena DBD, terus nggak lama besoknya aku pun ikut sama tuh, ngedrop juga. Pas dicek hasilnya sama DBD juga. Begitupun abang gitu, kecuali adik. Nah tapi adik dirawat juga, tapi di beda waktu gitu ya. Dirawat. Kalau adik itu karena mungkin memang dia masih kecil, terus juga sekarang banyak, tadi aku bilang banyak virus, penyakit yang lewat airborne gitu kan, jadi lebih mudah dan sulit untuk kita bisa hindari kalau lagi berada di luar gitu kan. Jadi kemarin tuh ada sempat kena influenza, tapi dia karena masih kecil, jadi dia tuh kan nggak bisa ngeluarin lendir di saluran nafasnya. Akhirnya itu yang bikin dia cukup agak parah juga kondisinya, karena nafasnya juga jadi agak susah gitu karena terhambat itu tadi kan gitu. Oke. Itu dirawat di rumah sakit berapa lama Kak? Di rumah sakit aku tuh kan Desember ada sakit, terus Januari kita bertiga sakit, Februari ada sakit lagi yang hal yang sama tuh. Dirawatnya yang kita itu yang demam berdarah cukup lama sih, 2 minggu. Oke. Adek sekarang gimana keadaannya? Kalau adek sekarang itu dia udah kembali seperti sedia kala, aktif. Cuman keadaannya sekarang tuh adek pakai NGT. NGT ya? Ditambah NGT karena memang itu terjadi tuh kan karena dia setelah sakit beratnya turun, terus naik, abis itu dia sakit lagi, terus abis itu dia beratnya baru naik lagi,
sakit lagi. Nah, setelah didiskusikan dulu sama dokter spesialis anak, terus dirujuk juga ke dokter spesialis gizi, dan diobserve dulu sebelumnya gitu kan, apakah bisa ngebantu. Akhirnya diputusin pakai NGT. Jadi kayak memang untuk kejar golden periodnya adek, ya udah gitu. Walaupun nggak gampang juga tuh untuk kita akhirnya mau memutuskan anak pakai NGT, karena kasihan juga kan, awalnya nggak tega gitu. Pro kontra juga gitu kan, apalagi sama nenek-nenek sama oma gitu kan, kayak kenapa harus pakai gini gitu kan. Cuman akhirnya setelah dijelaskan dan setelah kita lihat hasilnya pun juga ternyata cukup sangat membantu gitu. Karena adek itu cukup milih, kalau makan juga nggak segampang abang. Jadi kemarin adek tuh sempat berapa lama tuh Pak dirawat? Adek tuh terakhir gitu. Terakhir sih nggak lama, terakhir tuh cuman 2-3 hari kayaknya. Tapi tetap dirawat di rumah gitu. Tetap dilanjutin perawatan di rumah. Nah, ketika momen itu kan ini ya, adek sakit, sakit itu gimana sih perasaan Karima sebagai seorang ibu? Gitu? Perasaannya kalau pas kita sakit juga tuh kadang juga jadi kayak aduh ini harus gimana gitu kan. Cuman balik lagi kayak ya kita juga harus bisa menerima keadaan kalau kita juga kan manusia gitu. Jadi nggak perlu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan keadaan. Toh udah terjadi gitu. Nah aku tuh tipikal yang gitu, yang selalu berpikir kalau memang udah terjadi ya pasti memang bisa dilalui gitu. Dan untungnya kan memang kita dibantu sama teman-teman kayak dari suster, dokter yang memang ahli di bidangnya, dan kooperatif juga gitu kan. Akhirnya cukup legowo juga sih, cukup tenang gitu. Tapi Karima pernah merasa kayak ada penyesalan nggak gitu? Kan Karima tadi memang legowo ya, tapi ada nggak sih perasaan kayak misal aku belum bisa memberikan yang terbaik nih buat anak-anak kayak gitu? Kalau buat aku penyesalan tuh pasti ada ya. Cuman menurut aku tuh gini, saat kita fokus sama penyesalan kita, akhirnya kita tuh cuman menyalahkan diri dan sedih, dan lebih ke vibes-nya tuh malah jadi negatif gitu. Akhirnya kadang kita malah karena nyalahin diri sendiri, akhirnya kita nggak bisa maksimal gitu untuk membersamai anak di waktu yang masih berjalan, karena menyesali apa yang terjadi di masa sebelumnya gitu kan. Nah buat aku akhirnya aku percaya kayak apapun yang terjadi selama kita udah mengusahakan dan mengupayakan ya harus kita lalui gitu. Karena kan balik lagi proses membersamai anak ini nggak selalu jadi penilaiannya tuh nggak harus selalu sukses baik terusan, enggak gitu. Jadi ada kalanya mungkin mereka sakit, ada kalanya mereka tidak kooperatif, tapi ada juga kalanya kan ternyata mereka bisa sangat baik dalam berbagai hal gitu, sesuai yang kita harapin. Jadi maksud aku tuh kayak nggak selalu hal itu buruk, karena hal baik pun juga pasti ada gitu. Jadi ya keep it balance aja gitu. Karima, apa sih harapan Karima untuk anak dan juga keluarga? Kalau harapan aku buat anak dan keluarga tentunya dibilang banyak, pasti banyak lah ya harapannya. Pengen mereka sehat gitu, tapi yang paling penting sih mereka bisa berdiri di kakinya sendiri. Betul. Gitu. Karena dengan itu kan pastinya juga mereka nantinya bisa melakukan hal-hal yang mereka kehendaki, dan pastinya juga tahu yang mana sih yang semestinya mereka lakukan gitu, di jalan yang baik tentunya. Nah Kak, tadi kita kan sempat juga ngobrolin tentang yang karir ya. Nah, ada nggak sih Kak pesan dari Karima untuk ibu-ibu yang mungkin sekarang baru menikah, mungkin terus kehilangan arah nih untuk kayak pengen kerja kembali atau gimana? Kakak ada pesan-pesan nggak untuk mereka bisa bangkit dan berkarya gitu? Aku juga bukan karena aku lebih baik, aku bisa menyampaikan hal yang akan aku sampaikan, tapi ini berdasarkan apa yang aku alami gitu ya. Jadi kalau buat aku hilang arah di awal pernikahan, awal jadi orang tua itu pasti banget, karena kan ini sesuatu yang nggak pernah kita lewati sebelumnya. Walaupun ada ilmu parenting, tapi believe me, in every family will always a different
case gitu loh. Jadi Oke. selalu akan berbeda situasi dan kondisinya gitu. Dan kalau misalnya bisa ditanya mana yang lebih baik, bekerja kah atau nggak bekerja, itu kembali lagi ke diri kita. Oke. Sebenarnya kadang kita tuh yang terpenting adalah kenal dulu sama diri kita. Benar. Apa sih yang paling kita butuhin? Apa sih yang bisa fulfilling diri kita? Kalau memang ternyata kita lebih nyaman membersamai anak sepenuhnya dan benar-benar jadi ibu yang full berada di rumah gitu ya, it's okay gitu selama kondisinya mendukung gitu kan dan sudah didiskusikan bersama suami ya silakan gitu. Atau memang ternyata ada kebutuhan nih untuk keluar, atau kalaupun tidak ada kebutuhan tapi untuk memenuhi diri gitu ya, harus seperti misalnya aku pada kasus aku kan aku memang aku harus bersosialisasi biar akunya tuh fulfilling gitu, karena bisa ada insight baru juga yang akhirnya nambah manfaat harapannya untuk aku membersamai anak-anak aku gitu kan. Nah itu pun juga nggak jadi masalah buat aku, karena kan balik lagi yang menjalani itu kita gitu. Kadang tuh yang membuat kita merasa bersalah karena kita bandingkan case kita dengan case orang lain, atau yang membuat kita akhirnya tidak bahagia dan akhirnya kurang bersyukur pun sama lagi, balik lagi karena kita membandingkan lagi. Padahal tuh kita sebenarnya nggak pernah tahu loh apa sih yang dia struggle di balik itu gitu. Kadang kita ngeliat, ih anak orang kok badannya oke apa gitu. Banyak Tapi banget kan kita nggak tahu gitu, karena balik lagi kayak semua tuh pasti sedang memperjuangkan sesuatu gitu kan. Jadi pasti ada baik dan buruknya tuh pasti ada lah dalam kehidupan gitu. Termasuk dalam urusan berkeluarga dan membersamai anak-anak. Nah ini menarik juga sih, ini ada artikel Kak di Parenting Update, itu bilang sebanyak 62% ibu bekerja menyatakan bahwa mereka akan tetap bekerja setelah menikah. Karena meskipun uang itu bukan menjadi masalah, jadi lebih menekankan pentingnya aktualisasi diri dan juga produktivitas. Mereka Rima gimana? Ya aku setuju, itu kan yang aku sampaikan tadi ya, kan. Betul, ya benar. Jadi kadang tuh memang ada orang yang dia perlu bekerja karena memang itu menjadi kebutuhan, karena memang dia dibutuhkan untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi ada juga yang dia memilih untuk tetap produktif karena ya tadi butuh aktualisasi diri, butuh bersosialisasi gitu. Jadi kalau menurut aku nggak masalah sih, selagi dia memang bisa menjalani perannya gitu. Makanya yang selalu dalam masuk ke doa aku adalah gimana caranya aku bisa menjalani peran aku tuh sebaik-baiknya, jadi seorang anak, jadi seorang istri, begitupun jadi seorang ibu gitu. Karena nggak pernah ada standar the best mom for everyone, but believe me, every mom is the best mom for their kids gitu loh. Jadi kita tuh udah setiap anak kan unik gitu ya, tapi memang kenapa sih kok kita punya anak seperti ini, begitupun dengan yang lain gitu, punya anak yang berbeda-beda, karena memang pasti Tuhan tuh udah titipin sesuatu yang kita sanggupi lah gitu. Betul. Gitu, makanya kadang aku kalau misalnya, makanya kenapa sih kita tuh butuh sharing, kenapa sih mungkin panitian tuh butuh untuk nonton podcast gitu ya di waktu selangnya dibanding nonton sinetron mungkin ya. Nggak tahu masih ada nggak sinetron, mungkin series kali ya kalau zaman sekarang. Karena menurut aku dari sini tuh kita jadi bisa, oh ternyata aku tuh nggak sendirian. Ternyata yang terlihat seneng-seneng aja pun juga punya masalah gitu kan. Jadi maksud aku tuh gak ada lah orang yang gak ada masalah, yang hidupnya tuh perfect to be true tuh no, gak ada menurut aku. Jadi percaya aja kalau emang apa yang kita jalani ini udah sesuai pas deh porsinya semuanya. Terakhir nih Karima, apa produk Paninti favorit Karima? Produk Paninti favorit aku, wah banyak banget, aku bingung nih kalau ngomong favoritnya apa gitu ya. Bingung banget, tapi sterilizer sih kayaknya. Karena aku pakai banget gitu yang sampai sampai sekarang pun dari masa yang mulai dari yang Norge sampai yang Onyu. Ya, jadi itu masih sangat kepake banget karena setelah anak-anak udah nggak terlalu pakai, tapi aku kan masih tetap pakai untuk beberapa hal biar lebih sehat dan bersih gitu. Mengingatkan sekarang
setelah pandemi kan virus penyakitnya tuh makin banyak banget. beraneka ragam Apa sekarang gitu. kan banyak ya virus-virus baru ya. Iya, Banyak gitu. banget. Makanya Sebenarnya bukan virus baru sih, tapi makin ini gitu kayak influenza kayak tadi ya. berevolusi gitu ya. Jadi Iya lebih betul, influenza, terus apa pneumonia Iya, gitu ya. Akhirnya masih tetap kepake banget gitu sampai sekarang. Oke Karima, terima kasih banyak udah dateng di Parenting Story kali ini. Terima kasih Abang Ryan sudah Sama-sama. hadir. Terima kasih banyak. Tadi kita udah banyak banget ya obrolan mulai dari awal karir Karima sampai dengan titik terendah sebagai seorang ibu. Sekali lagi terima kasih banyak udah Sama-sama. mampir ke kita. Semoga ada manfaat yang bisa disampaikan. Iya, buat semoga dapat panitia. insight baru ya. Iya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di Parenting Story berikutnya. Bye bye. Parenting Story.